Selamat mendengarkan podcast ini. Ada satu hal yang mengganggu jiwa saya. Hal ini cukup mencemaskan saudaraku, yaitu mengenai keadaan jemaat yang saya layani, khususnya orang-orang yang ada di sekitar saya yang sudah belasan tahun bersama-sama dengan saya, dan orang-orang yang saya kenal, yang saya harapkan suatu hari akan bersama-sama ada di langit baru, bumi baru. Hal yang saya cemaskan itu adalah mereka tidak lagi sanggup untuk memisahkan dirinya, tidak sanggup lagi memisahkan dirinya manusia lama dan kehendak akal budinya yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Kita memiliki akal budi untuk bisa sepikiran dengan Tuhan. Tetapi di pihak lain, saudaraku, ada sosok manusia yang ada di dalam diri kita, sosok hasrat, sosok pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam diri setiap orang. Saya berbicara dalam lingkup orang Kristen, saudara. Sudah menyatu. Dan biasanya kalau sudah menyatu begini ini, manusia lamanya menenggelamkan akal budinya yang baik. Hal itu terjadi karena seseorang tidak berlatih untuk mengawasi dirinya sendiri. Tidak berlatih untuk mengawasi dirinya sendiri. Seakan-akan di dalam diri kita ada dua hasrat, dua kehendak, dua pribadi, dua sosok. Sosok pertama, sosok akal budi yang ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi sosok yang lain itulah manusia lama yang dibentuk melalui pengalaman. Kalau seseorang mau bertumbuh dengan benar, mengerjakan keselamatan secara benar, ia bukan hanya berurusan dengan Tuhan, dia juga harus berurusan dengan diri sendiri. Mengapa demikian? Sebab ternyata penghalang yang paling besar, penghalang yang paling kuat, penghalang untuk membangun hubungan yang harmoni dengan Tuhan adalah masa lalu kita. Masa lalu artinya segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan yang kita alami, plus DNA orang tua kita. Dan setiap suku itu memiliki virus. Saya sering bercanda menyebut sebagai roh nenek moyang. Ini loh modelnya orang Manado. Ini loh modelnya orang Ambon. Ini loh modelnya orang Jawa. Ini loh modelnya orang Tionghoa. Memang ada virus mental yang positif, tapi juga ada yang negatif, saudara. Nah, virus-virus mental ini yang mestinya harus diubahkan. Supaya kita bisa di-cloning oleh Tuhan. Supaya kita memiliki karakter Bapa di surga. Jadi apa yang terjadi di masa lalu kita itu membangun selera di dalam diri kita. Membangun nilai-nilai apa yang kita anggap menguntungkan, apa yang kita anggap tidak menguntungkan, apa yang membuat kita anggap sebagai dapat membanggakan diri, apa yang kita anggap sebagai tidak dapat membuat kita bangga diri, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di masa lalu membangun selera yang menyatu dalam diri seseorang. Di dalam jiwanya berupa keinginan-keinginan mata, saudaraku. Dan tadi saya katakan, apa yang kita anggap bernilai dan tidak. Itu value atau nilai-nilai hidup. Juga melekat dalam daging kita dengan hasrat-hasrat rendahnya.
Saya baru berbicara dengan orang yang mengerti soal anjing. Ada anjing-anjing tertentu kalau sudah menggigit manusia harus disuntik mati. Sebab dia akan melakukan hal yang sama. Apalagi anjing yang bisa menikmati darah manusia. Anjing dengan ingatan yang kuat, ia mau mengulang kembali kenikmatan daging dari daging dan darah manusia itu. Demikian pula jika ada binatang buas makan manusia, dia harus dicari dan segera dibunuh. Sebab kalau ia sudah menikmati empuk dan dagingnya manusia, ia akan mencari daging yang sama. Dan binatang itu membahayakan, saudaraku. Daging kita pun juga punya kenikmatan. Dari soal kuliner, saudara, dari kecil kita makan apa, itu kenikmatan. Coba kalau saudara sudah berpuluh tahun tinggal di Indonesia, lalu jalan-jalan ke Eropa, 3 minggu rasanya saya jamin turun berat badannya. Kecuali kalau sudah biasa makan steak, burger, salad, ya mungkin ya nggak turun. Tapi kalau biasa makan sayur asem, sambal terasi, sayur asin, ya nggak ada di sana. Ya, karena ada selera di sini, saudara. Daging kita ada selera. Selera kuliner, selera seks. Daging kita juga punya ingatan atau semacam ingatan. Kalau orang suka makan soto, soto tangkar misalnya. Wah, udah lama gak makan soto. Itu ingatan, saudaraku. Ya memang untuk membunuh itu gak gampang. Dia harus membuat kebiasaan baru dan konsep baru. Kebiasaan baru yang tadinya suka makan sop soto yang santan misalnya, jerohan. Sekarang dia mendisiplin diri makan makanan yang lain, yang sehat. Lalu yang penting pola berpikirnya diubah. Begitu lihat santan, racun. Begitu lihat jerohan, racun. Kalau ini dirubah, nanti bisa berubah sendiri cita rasa. Tapi perlu waktu panjang. Kita punya jiwa, punya daging itu sama. Sama. Harus terjadi pemisahan. Dan untuk ini perlu pergumulan ketika seseorang mengawasi diri, saudara. Dia harus mengawasi diri. Tersimpan di dalam diri kita ini hasrat-hasrat. Baik dalam daging maupun jiwa kita. Hasrat-hasrat. Yang bertentangan dengan selera Tuhan. Bertentangan dengan selera Tuhan. Ini sudah tidak lagi bicara soal hukum ya saudara. Saya anggap kita semua sudah tidak melanggar hukum. Saya anggap semua kita sudah tidak melanggar hukum. Ya, memang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak sesuai selera Tuhan. Kalau di surat Yakobus pasal 4 ayat 12 itu, saudara, Tuhan berkata melalui Yakobus, "Hai kamu yang berkata, aku mau ke kota anu, di sana aku mau berdagang, bla 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 bla. Kamu tidak tahu, hidupmu itu singkat. Mestinya kamu berkata jika Tuhan menghendaki, pergi ke kota anu dagang, itu tidak salah. Secara hukum tidak keliru, tetapi sesuai tidak dengan kehendak Allah. Anda tidak korupsi, korupsi jelas salah. Tapi dengan uang ini Anda mau beli apa? Mau buat apa? Sesuai nggak dengan kehendak Allah? Saya bicara soal selera. Kekristenan itu sampai tingkat ini, saudara. Kalau Anda tidak mengikuti selera Tuhan, berarti Anda berkhianat. Anda melukai hatinya. Tapi ya, saya maklum kalau saudara masih jadi Kristen kanak-kanak. Saya juga maklum Tuhan masih ya mengizinkan bahwa saudara masih kelas seperti itu. Jadi ya Tuhan mungkin masih mengizinkan saudara. Sekarang kan saudara Bapak Ibu mau
menghargai hidup. Supaya hidup kita tidak sia-sia, saudara. Nah, disingkatnya umur hidup ini, kita mau menggarap diri kita. Nah, nanti saya jelaskan, saudaraku. Di Yeremia 18 itu kan kita membaca mengenai Tuhan penjunan dan kita tanah liat. Seringkali orang membaca ayat 1 sampai 6. Tapi nggak baca 7 sampai 11. 1 sampai 6 bicara mengenai Tuhan itu penjunan, kita bejana. Kita tanah liat. Lalu seakan-akan kita itu dibentuk Tuhan tanpa peran kita. Yang berperan Tuhan saja. Padahal di ayat 7 sampai 11 itu yang saya tidak pernah mendengar orang khotbah dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dibaca. Saya nggak pernah. Tidak pernah saya dengar. Termasuk saya sendiri khotbah tidak mengutip itu. Padahal di ayat berikutnya Tuhan berkata, aku tidak bisa memberkati kamu. Aku harus mendatangkan malapetaka kalau kamu tidak bertobat. Sama dengan aku tidak bisa membentuk kamu kalau kamu tidak mau dibentuk. Kita harus mengawasi diri kita dan coba saudara mengerti benih ilahi ya, yang Tuhan taruh dalam diri kita ini, akal budi tadi, akal budi yang sesuai kehendak Allah, harus dikembangkan. Kita rawat, kita kembangkan sampai menguasai hidup kita. Jangan kita tidak pernah mengawasi diri sendiri. Akhirnya menyatu, kita itu menyatu. Manusia lama kita menyatu dengan akal budi dan biasanya akal budi tenggelam. Dan akhirnya orang berkata, aku mau begini, aku lakukan. Aku punya uang mau beli, aku beli. Aku mau marah, marah. Inilah aku. Kalau aku marah, aku nggak takut orang. Kalau aku mau ribut, ayo, kulayani. Dia menjadi dirinya sendiri seperti yang dia ingini. Ini yang mencemaskan. Kalau lewat waktu, orang tidak bebenah dengan sungguh-sungguh, tidak mengawasi diri sendiri dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengenal dirinya sendiri siapa. Ya artinya, dia menjadi seperti yang dia ingini. Dan yang dia ingini itu pasti sesuai dengan apa yang dia lihat, dia dengar di lingkungannya. Plus roh nenek moyang tadi. Dia gagal dikloning oleh Tuhan. Jadi ini bukan soal hukum, saudara. Ini soal selera. Dan Tuhan menghendaki agar kita menjadi man of God, manusia Allah. Dan untuk itu, bukan hanya Tuhan yang berperan. Jangan bicara lagi mengenai Tuhan. Karena Tuhan pasti, dalam konteks ini ya. Jangan saudara persoalkan mengenai bagian Tuhan. Karena Tuhan pasti memenuhi bagiannya. Sekarang yang kita lihat bagian kita. Kita serius nggak menggarap kita? Kalau kita berkata bagian bejana siap dibentuk. Siapnya di mana? Pernah nggak ada bersiap-siap? Saya kalau mau tidur selalu memeriksa diri. Tuhan, apakah ada yang salah yang kulakukan hari ini? Dan biasanya selalu ada. Rasanya tidak pernah tidak ada. Ini masalah saya dengan Tuhan pribadi. Orang lain tidak lihat kesalahan itu. Oh Tuhan, mestinya aku tidak mengucapkan kata-kata itu tadi. Tuhan, aku tadi sombong. Tapi sombong terselubung. Keramat tamahan yang dibuat-buat atau saya buat-buat. Yang berlebihan. Mestinya tidak perlu begitu. Dan seterusnya. Sombong terselubung. Tidak menyampaikan data yang tepat. 256 harus 256. Nggak boleh 251 jumlahnya. Sedikit aja. Sudah jadi kebohongan. Nah, ampuni saya Tuhan. Besoknya kita bisa lakukan dosa yang sama loh. Atau kesalahan yang sama. Besoknya lagi bisa. Maka kita mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan, jangan putus asa dalam pergumulan kamu melawan kemelesetan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita mengawasi diri kita.
Nah, banyak orang cuma, Tuhan, semua dosa-dosaku ampunilah, borongan. Yang mana, pokoknya yang mana aja. Itu orang-orang yang tidak mau diperbaiki. Kalau kita minta ampun, itu berarti kita mau diperbaiki. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Karena tidak bisa diperbaiki. Anda jangan hanya minta ampun, tapi ketika kita minta ampun, konsekuensinya kita mau diperbaiki. Selera-selera kita ini harus dirubah sampai kita sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Dibaca Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, cukup. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya, saudara, phroneo. Ini kata yang luar biasa. Ketika Tuhan menghadik Petrus, enyah iblis. Sebab kamu bukan memikirkan apa yang di phroneo Allah, tetapi yang di phroneo iblis. Petrus pikir ya, mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem itu sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata tidak. Itu pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu pikiran iblis. Dari pernyataan Tuhan itu loh, saudara. Sebab apa yang kita pikirkan itu kan serapan dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan yang kita alami. Sekarang bagaimana Tuhan yang mengadopsi kita jadi anak-anaknya, Ia mau mengisi baru batiniah kita. Sehingga suatu saat nanti kita sampai pada level yang memuaskan Bapa di surga, yaitu ketika kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau waktu ini berjalan terus, sudah lewat waktu, saudara tidak mampu lagi untuk melihat keadaan diri saudara dengan benar. Karena saudara sudah menyatu. Inilah aku begini. Dengan segala kebanggaannya, aku punya barang ini, prestis kan? Aku buat begini, terhormat kan? Aku lakukan ini, puas aku, inilah aku. Ya memang kalau saudara tidak punya niat betul-betul mengikut Tuhan Yesus, artinya mengikut jejaknya atau mengenakan filosofinya atau mengenakan pribadinya, ya Anda mungkin tidak berminat begini, ini tidak berminat. Tetapi inilah inti kekristenan, ini esensi kekristenan, saudaraku. Ini esensi kekristenan itu, saudara. Tidak ada yang lebih berharga dari ini. Inilah sekolah kehidupan yang lebih dari mendapatkan jodoh, lebih dari mendapatkan teman hidup, memiliki keturunan anak, lebih dari karir, studi, harta, atau sukses bisnis saudara. Sebab semua itu akan pasti kita tinggalkan. Tetapi sekolah kehidupan yang membangun pribadi anak Allah di dalam diri kita, itulah harta abadi. Dan bisnis saya ini, cuman ini, di dalam gereja. Tidak ada hal yang lain. Kalau soal ekonomi, yuk kerja keras. Soal kesehatan, yuk jaga pola makan, pola hidup yang baik. Nggak masalah, orang kafir juga bisa mencapai sukses dalam hal begitu. Jangan bicarakan lagi. Bertanggung jawablah kamu di sana. Tapi di sini saya ajarkan bagaimana mengenal kebenaran untuk membangun manusia batiniah yang benar. Dan itu harta abadi. Makanya gereja tidak boleh sampai tidak dipercayai jemaat itu. Wah, itu sudah hancur, saudara. Hancur, saudara. Jemaat datang ke gereja itu harus dengan keyakinan penuh bahwa gereja ini
membawa saya ke surga. Bukan hanya ucapan pendeta berkata, nanti saya bawa kalian ke surga. Semua kita nanti di surga punya rumah dan lain sebagainya. Itu penipuan. Itu penipuan. Asli penipuan. Yang benar adalah belajarlah kamu. Berubahlah kamu. Miliki pikiran perasaan Allah. Supaya kamu layak masuk keluarga Allah. Kalau tidak, jangankan kamu, saya pun juga ditolak. Saya pun juga ditolak. Tuhan mau menciptakan simfoni yang indah dalam hidup kita. Dan itu tidak tergantung dari Tuhan sepenuhnya. Dan bicara bagian Tuhan, Tuhan pasti penuhi bagiannya. Kita yang harus siap untuk dilukisi, saudaraku. Not balok itu. Sehingga kita menjadi lagu yang indah. Lagu yang indah menurut Tuhan. Lagu yang indah menurut Tuhan. Memang masing-masing kita punya karakter yang bisa berbeda-beda. Ya. Maaf, saya punya personality yang bisa beda-beda. Dengan keadaan masing-masing yang khas dan khusus, saudaraku. Tetapi apapun keadaan kita lewat pembentukan dan proses yang Tuhan kerjakan. Sehingga masing-masing kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Kita bisa menyenangkan atau memuaskan Tuhan. Kita menjadi sosok yang betul-betul indah. Kita hidup cuma sebentar. Kenapa kita tidak melakukan kehendak Tuhan atau menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus? Saya juga belum sempurna bicara ini. Tapi saya harus membawa keteduhan. Kalau dulu saya marah, saya mesti ucapkan satu kata-kata untuk melampiaskan marah saya. Dan puas kalau sudah begitu. Tapi sekarang harus kutahan. Jangan aku membuat orang terluka di sekitarku. Ya udah deh. Ini namanya tidak memanjakan perasaan. Jadi saudaraku, kuasai diri sedemikian rupa. Jadi anak Tuhan yang baik. Dimanapun kita berada mendatangkan keteduhan, saudaraku. Nah, kan di dalam diri kita itu kan banyak sampah-sampah yang harus dikeluarkan. Ya, saya memberitahukan kepada saudara, ya ini kalau ibarat pesawat terbang, ini ada pesawat terbang banyak di sini. Gampang marah, pikiran kotor, jinah, terus gampang tersinggung. Ini nggak kelihatan waktu di gereja itu manis-manis semua. Manis-manis. Yang pacaran berlebihan aja kalau di gereja kelihatan kudus loh. Misalnya duduk gini, nyenggol pun nggak berani. Waktu pendeta berkata, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Yang laki-laki begini, ayo buka. Buka, apa ini buka? Alkitab. Gimana sih? Kalau di rumah pacaran yang dibuka apa? Buka apa? Buka Alkitab. Jadi ini semua ini sampah-sampah yang harus dihancurkan. Maka harus ada impuls. Katakanlah rudal. Tuhan kasih rudal. Ketemu orang yang bikin kita marah. Ketemu orang yang berkhianat kepada kita. Teman yang dulu baik bisa menikam kita. Heran deh. Kok mesti begitu? Enggak, memang cara begitu. Lalu Anda melihat ini terbang. Set, terbang ini. Pesawatmu terbang. Nah pada waktu inilah kita bergumul. Memanjakan perasaan atau tidak. Saudara nanti akan ketemu orang yang melukai, menyinggung. Wah banyak masalah. Banyak problem di sini. Banyak problem. Kenapa Anda nggak mencuri? Nggak ada yang bisa dicuri. Kenapa Anda berzina? Nggak ada kesempatan dan tidak ada orang yang ngajak berzina. Tapi kalau ada, Anda lakukan nggak? Anda tidak bunuh orang karena Anda lemah. Anda tidak berdaya. Kalau Anda kuat, sekarang Anda nggak punya uang, nggak bisa suka-suka sendiri.
dengan keterbatasan yang Anda. Kalau Anda punya uang, orang tuh liar dengan kekuatan finansial dan kekuatan ekonomi yang kuat. Wah, jadi liar. Makanya saudaraku, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Jadi saudara sedang diubah dari kodrat manusia jadi kodrat Allah. Dari human nature menjadi divine nature. Untuk itu ya seleranya harus dirubah. Bukan hanya untuk hidup sesuai dengan hukum, tapi sesuai dengan selera Tuhan. Nah, selera-selera yang terselubung ini mesti dinaikkan, saudaraku. Kalau nanti sudah mati, Tuhan kasih pesawat baru. Nah, baru ketemu orang susah, kita bantu. Ketemu beban pekerjaan Tuhan, kita bela. Maka Tuhan mengatakan, kalau kita ini memiliki terang yang bercahaya, Tuhan tidak menutup terang itu di bawah lampu itu, di bawah ganteng atau mangkok besar. Pasti akan dibuat Tuhan cemerlang. Anda tidak perlu berkata, pakailah aku Tuhan. Tuhan pasti memakai saudara. Kalau saudara betul-betul bisa menjadi terang. Makanya kalau orang itu ya benar beres itu, prestasi pelayanannya akan naik terus. Ini bukan sekedar dikenal orang jadi populer atau kondang ya saudara. Tapi setiap orang itu diubahkan. Aku diubahkan oleh bapak itu. Aku diubahkan oleh ibu itu. Aku bersyukur kenal dengan orang ini. Aku berubah. Itu memberkati. Dan saudara harus merubah, namanya juga garam. Garam dunia. Dimanapun kita berada, kita menggarami setiap orang. Alkitab juga mengatakan, hei ibu-ibu, wanita, ya, suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh kelakuan istri, bukan perkataan istri. Hidup kita menjadi pola dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya. Nah, sekarang kita ke Yeremia tadi, saudara, yang tadi saya sudah janjikan. Jadi menjadi Kristen itu bukan hanya menjadi baik, tapi menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini bukan lebay, berlebihan. Bukan hiperbola. Ini standar. Ini standar. Yeremia pasal 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Oke. Nah, nanti sampai ayat 6 kira-kira nuansanya begitu. Seakan-akan kita ini tanah liat yang tidak berperan sama sekali, yang hanya nurut saja, dan sang penjunan yang membentuk kita menjadi bejana yang aktif. Coba kita baca ayat 7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, Ya. maka menyesalah aku. Maka menyesalah aku. Terus. Bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ini kota Niniwe. Niniwe mau dihancurkan, tidak jadi. Ini Niniwe. Terus? Ada kalanya
Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ini orang Yehuda, ini orang Israel. Untuk yang kedua ini. Terus, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dia tidak mau nurut dan tidak mendengarkan suaraku. Tadi kan Tuhan berkata, masakan aku tidak bertindak kepadamu Israel, seperti penjunan menggarap tanah liat. Tetapi, kalau tidak nurut, ini teruskan. Maka menyesalah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu Aku kepada akan mereka. membentuk kamu. Aku akan membentuk kamu, itu keberuntungan. Allah menjanjikan itu. Tapi apa sikap orang Israel? Teruskan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tuhan berkata, masakan aku tidak membentuk kamu Israel. Tetapi tadi kita baca ayat 8, 9, 10, 11. Tetapi apa yang kurancang baik dan keberuntungan untuk dia, kubatalkan. Aku beri malapetaka. Kasih tahu kepada Yehuda, kalau tidak bertobat, aku jatuhkan malapetaka kepada mereka. Jadi ternyata ketika bangsa itu tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan mendatangkan malapetaka atas bangsa tersebut. Nah, aspek yang saya mau tunjukkan kepada saudara, ini aspek lain selain apa yang saya jelaskan. Agak rumit, tetapi saya ngomong cepat, tangkap ya saudara. Bahwa pembentukan Allah, atau proses pembentukan Allah di Yeremia pasal 18 itu, ditujukan kepada bangsa Israel, itu secara komunitas, kepada bangsa Israel secara komunitas. Walaupun ada kata masing-masing, tapi ini komunitas. Yang ketiga, standar kebaikan bangsa itu menurut hukum Taurat. Jadi kalau Tuhan berkata, berbaliklah kamu dari tingkah lakumu yang salah, bertobatlah. Itu ada standar kebaikannya menurut Taurat. Mereka sudah melanggar Taurat, harus kembali ke Taurat. Berbeda dengan orang percaya. Sekarang fokus Tuhan bukan kepada satu suku bangsa, tapi kepada semua manusia. Jadi pembentukan Tuhan itu atas orang percaya secara individu. Standar kebaikannya adalah standar kebaikan moral Tuhan atau bersifat batiniah. Jadi sangat pribadi, saudara. Dan standarnya adalah moral Tuhan sendiri. Kalau bangsa Israel bersalah, itu gampang dilihat. Ketika mereka tidak taat kepada hukum Taurat, ketika mereka meninggalkan penyembahan kepada Yahweh, lalu menyembah Allah lain seperti Dagon, Moloch, Milkom, dan lain sebagainya, gampang dilihat. Tetapi kalau orang percaya, tidak kelihatan pelanggarannya. Sebab kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, kebenaran batiniah, saudaraku. Nah, dia tidak melanggar hukum, tetapi mau-maunya sendiri. Anda tidak membunuh. Kata Alkitab, kamu membenci, sudah membunuh. Maka orang harus berurusan dengan diri sendiri. Dia harus memeriksa dengan jujur diri sendiri dari hari ke hari. Kalau lewat waktu, dia tidak menggarap dirinya dengan benar, saudara, dia tidak akan pernah bisa mengenali diri dengan baik. Artinya, saudara, dia berkhianat kepada Tuhan. Saya tanya nih, ini salah satu dari kebenaran batinnya. Apa yang menurut saudara paling berharga dalam hidup? Kalau saya menganggap bahwa pelayanan ini, gereja ini, jemaat ini, sesuatu yang bernilai bagiku, wah, saya berkhianat kepada Tuhan. Yang bernilai adalah Tuhan sendiri. Kalau kita berkata yang bernilai Tuhan sendiri, artinya
Yang harus kulakukan adalah keinginannya dan aku memuaskan hatinya. Amin.